Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1481 Hutang Darah Harus Dibayar dengan Darah. Akan ada banyak orang kuat di sini setiap hari di lembah Jueseng. Beberapa orang kuat ada di sana untuk menyelesaikan konflik pribadi, dan beberapa orang kuat ada di sana untuk memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan keuntungan dari pejuang lain yang tewas dalam pertempuran. Pada saat ini, dua pembudidaya pedang sedang berduel satu sama lain di lembah Jueseng. Di sekeliling tembok gunung, ada prajurit yang tersebar berdiri di pinggir lapangan, berbicara dan tertawa di antara mereka sendiri. Haha, aku tidak menyangka dua murid berbaju merah sedang bertarung satu sama lain hari ini. Mereka sepertinya adalah Huang Ming dan Zhang Bo. Mereka sepertinya akan mati. Huff. Siapapun yang bisa datang ke Jueseng Gujue hidup atau mati, siapa yang belum dipenuhi dengan kebencian? Apakah kamu menyerah? Lihat, Zhang Bo akan kalah. Di lembah Jueseng, dua pendekar pedang bertarung dengan sengit. Tetapi pada saat ini, satu demi satu sosok turun dari langit dan mendarat dengan arogan di lembah Jueseng, secara paksa memisahkan dua pembudidaya pedang yang sedang bertarung. Siapa yang berani menghentikan duelku? Apakah kamu tidak ingin hidup? Huang Ming, yang dapat membunuh lawannya dengan segera, dipisahkan secara paksa pada saat ini, dan dia segera menjadi marah dan meraung. Setelah sekelompok sosok jatuh, seorang pemuda memimpin kelompok itu, dengan tatapan jahat yang sangat dingin di matanya mendengar raungan Huang Ming, dia melihat ke samping sedikit, dan seluruh tubuh Huang Ming sedingin tatapan kanibal. Zhu, kakak senior Zhu Lai, Huang Ming melihat pemuda ini, matanya melebar dan dia berteriak dengan gemetar. Keluar, Zhu Lihan meraung marah. Ya, Huang Ming mengangguk dengan tergesa-gesa, menatap Zhang Bo dengan enggan, dan segera menyingkir. Sebelum Huang Ming pergi, dia melihat kembali ke arah Zhu Lai dan lebih dari 100 murid berpakaian merah dan ungu di samping Zhu Lai. Matanya menjadi semakin dingin, mereka semua adalah murid dari Sekte Zhu. Apa yang akan dilakukan kakak senior? Apa yang dilakukan Zhu Lai dengannya? Siapa yang memulai perang dan sebenarnya memobilisasi begitu banyak master di Sekte Zhu? Zhu Lai memimpin lebih dari 150 murid berpakaian merah, dan setelah lebih dari 30 murid berpakaian ungu jatuh, dia menatap ke arah cakrawala di kejauhan, tempat 70 orang datang perlahan. Meskipun sebagian besar murid yang dibawa oleh Zhu Lai adalah murid berpakaian merah, kekuatan mereka mirip dengan murid berpakaian ungu. Hanya karena mereka tidak memiliki poin kontribusi yang cukup sehingga mereka terjebak di tangga murid berpakaian merah. Mereka semua adalah orang kuat dari Sekte Zhu. Pemimpinnya sebenarnya adalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Zhu dan adik dari Master Pedang Zhu Lei Shao. Ya Tuhan! Lebih dari 100 murid berpakaian merah dan lebih dari 30 murid berpakaian ungu, pertempuran seperti itu. Apakah klan Zhu akan berperang dengan klan Qi? Banyak prajurit di sekitar awalnya datang untuk menyaksikan pertempuran yang menentukan antara Huang Ming dan Zhang Bo, tetapi sekarang kedatangannya yang tiba-tiba dari klan Zhu membuat mereka semua ketakutan. Desir, desir, desir. Pada saat ini, di hadapan pria kuat dari Sekte Zhu, lebih dari 70 murid berjubah ungu jatuh satu demi satu dan berdiri bersama. His! Ketika lebih dari 70 orang kuat ini jatuh, hembusan udara dingin terdengar jelas di seluruh lembah Jueseng. Lebih dari 70 murid berpakaian ungu akan datang. Tidak, ada lebih dari 1000 murid berpakaian ungu di Sekte Pedang Tongtian. Saya tahu sebagian besar dari mereka, tapi saya tidak tahu satu pun dari kelompok ungu murid berpakaian. Kapan Sekte Pedang Tongtian memiliki lebih dari 70 murid berpakaian ungu? Tidak peduli bagaimana mereka datang ke sini. Tapi 70 orang ini mungkin tidak mudah untuk diganggu. Niat pedang yang mengalir di dalam diri mereka juga tidak lebih baik daripada Sekte Zhu. Setiap orang kuat adalah lemah. Setelah Lin Bai jatuh, dia memandang orang-orang kuat di keluarga Zhu dan berkata dengan ringan, di mana Zhu Lei? Setelah mendengar ini, Zhu Lei mencibir, bersihkan kalian sekelompok semut, dan mengapa tidak? Apakah kamu memerlukan kakak laki-lakiku untuk mengambil tindakan? Kamu bahkan tidak melihat karakter moralmu, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki agar kakak laki-lakiku dapat melihatnya? Padamu, tidak datang. Lin Bai tertegun. Lin Bai mengira Zhu Lei juga akan datang jika keluarga Zhu begitu agresif. Namun ketika Lin Bai datang ke lembah Jueseng, dia menemukan bahwa Zhu Lei tidak datang sama sekali. Nixiong menyeringai dan berkata, Saudara Oriental, karena Zhu Lei tidak datang, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Mari kita tangani bajingan ini. Zhuo Lian mengeluarkan pedangnya yang tajam dan menyekannya dengan lembut dengan sepotong kain putih. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, kakak senior Dongfang, duduk saja dan lihat, biarkan kami melakukannya. Orang-orang ini tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan. Jingsu terkekeh dan berkata, kakak senior Zhuo Lian, apakah kamu tidak suka membunuh orang? Zhuo Lian terkekeh dan berkata, aku hanya tidak suka membunuh orang tanpa alasan,
tapi aku tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali saat membunuh musuh. Kakak senior Dongfang, ayo lakukanlah. Itu benar, kakak senior Dongfang, kamu tidak perlu mengambil tindakan terhadap orang-orang ini. Kita dapat dengan mudah menangani mereka. Membunuh babi yang layu dengan pisau. Kakak Dongfang, kamu duduk dan makan minumlah. Li Feng, kirimkan anggur enak di tas penyimpananmu kepada saudara Oriental. Baiklah. Li Feng berjalan mendekat sambil terkekeh. 72 pembudidaya pedang yang kembali dari Gunung Xiandong berbicara satu demi satu. Li Feng berlari mendekat, membuka sebotol anggur enak di tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai berkata dengan ringan, kalau begitu, Ni Xiong, tolong beritahu saudara-saudara untuk berhati-hati. Ni Xiong terkekeh dan berkata, saudara senior Dongfang, jangan khawatir, saudara-saudara kita tidak lagi meninggalkan sekte pedang Tongtian setahun lagi. Yang lalu, kita berbeda pada saat itu. Hari ini berbeda dari masa lalu. Jika kita tidak memiliki kekuatan absolut, kita tidak akan bisa kembali dari kerajaan iblis laut luas hidup-hidup. Lin Bai mengangguk ringan. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ni Xiong benar. Jika bukan karena kelompok orang ini, para ahli seni bela diri sangat luar biasa sehingga bahkan jika Lin Bai memimpin, mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Ambil contoh pertempuran di ibu kota kekaisaran kerajaan iblis Hanhai. Jika murid-murid ini tidak kuat, mereka tidak akan mampu membuat lubang di kamp patroli ibu kota kekaisaran dan berjuang untuk keluar. Apa? 70 dari mereka ingin melawan 200 orang kuat dari klan Su. Ini terlalu gila. Kami awalnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara numerik, namun masih ada beberapa orang yang tidak mengambil tindakan. Para prajurit yang mengawasi berteriak ngeri. Berdiri. Kalau begitu, mari kita mulai. Saya akan berada di samping untuk membantu Anda mengawasi formasi. Lin Bai berdiri dan jatuh ke samping, melihat sedikit ke arah pertarungan yang akan dimulai. Lin Bai sepenuhnya mengakui kekuatan dari 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong. Bahkan di dalam sekte pedang Tongtian saat ini, mereka termasuk yang terbaik. Ketika Zulai melihat bahwa Lin Bai tidak berniat mengambil tindakan, wajahnya menjadi pucat, Dongfang Bai, kamu benar-benar meremehkan keluarga kaya saya. Tunggu saja, saya pasti akan melihat kamu mencabik-cabiknya. Ni Xiong mencibir, menurutmu siapa keluarga kayamu? Kamu membutuhkan saudara Dongfang untuk meremehkanmu. Hei, Zulai, aku di sini untuk menemuimu. Ni Xiong mengeluarkan pedang, bersinar terang, dan menusuk pedang Zulai wajah seperti naga yang keluar dari laut. Unggul, murid Zumen, bunuh aku. Zulai segera berteriak, menghunus pedangnya, dan membunuh Ni Xiong. Saudaraku, bayar dengan darah. Zuo Lian mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan bergegas menuju murid-murid sekte Su. Dang dang dang. Dalam sekejap, suara keras yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh lembah Jueseng, dan benturan kekuatan spiritual yang dahsyat mengguncang lembah Jueseng sejauh ratusan mil. Bahkan para prajurit di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran mundur 1000 meter, ekspresi mereka penuh ketakutan dan ketakutan. Hanya Lin Bai yang berdiri sendirian di tebing, melihat pertempuran di lembah Jueseng di bawah dengan ekspresi seperti biasa, tanpa jejak emosi di wajahnya gelombang apapun. Bab 1482-72 Penggarap pedang yang kuat di Gunung Xiandong. Ketika Sekte Zu yang kuat dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong bertempur dengan sengit, banyak murid luar yang mendengarnya dari Sekte Pedang Tongtian juga datang ke tempat kejadian dan menatap pertempuran sengit di lembah Jueseng dengan mulut terbuka. Ya Tuhan, ini mungkin duel paling kuat yang pernah terjadi di lembah Jueseng dalam 10 tahun terakhir Sekte Pedang Tongtian. Ya, jumlah murid terendah yang berpartisipasi dalam duel ini adalah murid berpakaian merah. Sejumlah besar murid merah. Para murid berpakaian dan murid berbaju ungu mulai bertarung. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Sekte Pedang Tongtian. Masing-masing murid luar berkata dengan ngeri. Di lembah Jueseng, hampir 300 prajurit bertarung bersama, tetapi bagaimanapun juga, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong telah bersama siang dan malam selama lebih dari setahun, dan mereka sangat akrab satu sama lain, jadi akan tidak ada cedera yang tidak disengaja. Beraninya sekelompok semut datang menantangku, orang kuat dari klan Zu. Seorang prajurit dari klan Zu berkata dengan dingin, menusuk Zuo Lian dengan pedang. Ketika Zuo Lian mendengar ini, ada sedikit rasa dingin di matanya, dan dia menyerang dengan pedang backhand-nya. Angin pedang menari dengan ringan, tetapi pedang yang tampaknya lemah itu menembus keterampilan pedang prajurit itu, dan menusuk tenggorokan pria itu dengan satu pedang. Siapa semutnya? Saya tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Zuo Lian mengeluarkan pisau tajam dari tenggorokan prajurit Zumen dan berkata dengan dingin. Prajurit yang tenggorokannya ditusuk oleh Zuo Lian melebarkan matanya dan berkata, bagaimana konsepsi artistikmu bisa begitu kuat? Zuo Lian mencibir, tidak berkomitmen. Saudara senior Zuo Lian,
Konsep Gale Anda menjadi semakin halus. Saya yakin tidak akan lama lagi Anda dapat menerobos ke tahap akhir. Lin Bai berdiri di puncak gunung dan berkata sambil tertawa. Meskipun Lin Bai tidak mengambil tindakan, pikirannya masih tertuju pada 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong, dan dia tidak pernah santai sejenak. Pada saat ini, Lin Bai tidak ingin melihat salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Zuo Lian berkata sambil tersenyum masam, kakak senior Dongfang, jangan mengolok-olok saya. Jika saya melakukan hal kecil ini di depan Anda, saya hanya mempermainkan kelas, kata Zuo Lian sambil tersenyum masam. Dia sudah tahu bahwa Lin Bai telah mengembangkan konsepsi artistik Aurora. Pada tahap selanjutnya, Zuo Lian mengandalkan cairan pencerahan spiritual yang diberikan kepada mereka oleh Lin Bai untuk menerobos konsepsi artistik ke tahap tengah. Lin Bai tersenyum lembut, dan saat ini Zuo Lian mulai bertarung dengan prajurit lain. Murid-murid berbaju ungu ini tidak hanya sangat kuat, mereka semua berada di tingkat Dzogchen dari alam Sageyin, dan konsepsi artistik mereka semuanya berada di tahap tengah. Konsep artistik mereka semuanya berada di tahap tengah. Apa sebenarnya orang-orang ini? Bagaimana caramu berlatih? Pada saat ini, para prajurit penonton juga menemukan petunjuk ini. 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong berada di alam Yinsei tingkat Dzogchen, dan semua konsepsi artistik tingkat budidaya berada di tahap tengah. Tahukah Anda, jika konsepsi artistik mencapai tingkat yang lebih tinggi, itulah perbedaan antara langit dan bumi. Ambil contoh Lin Bai, ketika dia berada di bidang reinkarnasi, Lin Bai mengembangkan konsepsi artistik Aurora ke tahap lanjut, dan dapat dengan mudah membunuh orang kuat Dzogchen di alam Yin Seng tingkat 6. Ini bukan lelucon. Awalnya, beberapa murid dalam 72 penggarap pedang Gunung Xiandong hanya berada di alam Yin Seng tingkat ke-9 sebelum kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Namun, setelah mereka menukar lebih dari 1 miliar poin kontribusi, mereka menukar sejumlah besar jumlah ramuan dan ramuan dalam beberapa hari terakhir. Hidup naik ke Dzogchen. Saat ini, di antara 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong, tidak satupun dari mereka berada di alam suci Yin tingkat ke-9, dan semuanya berada di kesempurnaan agung alam suci Yin. Lin Bai berdiri di puncak gunung dan menyaksikan 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Murid-murid Zumen itu bukan tandingannya sama sekali. Mereka dipukuli bola balik, dan dia segera merasa diyakinkan. Aku tidak pernah menyangka kerajaan iblis Han Hai dan kelompoknya akan mengasah ilmu pedang 71 orang ini hingga sempurna. Tidak hanya ilmu pedang mereka, tetapi pikiran, karakter, dan suasana hati mereka juga akan meningkat pesat. Nixiong benar, mereka bukan lagi orang-orang yang baru saja meninggalkan Sekte Pedang Tongtian setahun yang lalu. Semua dari mereka sekarang sepenuhnya mampu menangkis satu sisi. Lin Bai memandang ke lapangan dalam diam. Pertempuran sengit, dia ucapnya dengan sedikit senyuman di dalam hatinya. Saya pergi ke negeri setan laut luas selama setahun. Pada paruh pertama tahun ini, saya bersama mereka di Gunung Xiandong, dan pada paruh kedua tahun ini, saya pergi ke ladang reinkarnasi. Saya jarang memperhatikan budidaya mereka. Sekarang tampaknya, Nixiong, Zuo Lian, Jingsu, Luo Xuan, Lei Yize, Li Feng dan lainnya adalah yang terkuat. Ilmu pedang mereka sangat maju, dan konsepsi artistik mereka sangat dekat dengan tahap akhir. Dan ada orang lain. Sepertinya dia bernama Li Chou. Mata Lin Bai menyapu 72 pembudidaya pedang dari Gunung Xiandong satu persatu, dan akhirnya mendarat pada seorang pria kekar yang tampak polos dan tergila-gila. Pria kekar, tinggi 3 meter, memiliki otot yang kuat di sekujur tubuhnya, dan memiliki wajah yang garang, namun ada jejak kesucian di matanya, seperti anak kecil yang belum memasuki dunia. Namanya Li Chou, dan dia dibesarkan di Sekte Pedang Tongtian, pikirannya tidak tinggi, dan dia hanya memiliki IQ seperti anak berusia 8 tahun. Sepanjang jalan, Lin Bai berkali-kali mendengar bahwa 72 penggarap pedang Gunung Xiandong mengolok-olok Li Chou dan menyebutnya bodoh. Li Chou tidak marah, dia hanya tersenyum bodoh dan berhenti di situ. Bila pedang Li Chou bukanlah pedang ringan biasa, melainkan pedang raksasa setinggi dirinya. Pedang besar itu lebarnya sekitar 2 kaki dan panjang 3 meter, seperti panel pintu, tidak jelas apakah sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan atau berlumuran darah karena darah kering. Pedang raksasa ini dipegang di tangan Li Chou, dan dia menari dengan suara seperti guntur, harimau, dan itu sangat agung dan mendominasi. Saat bertarung dengan orang, Li Chou sama sekali tidak menggunakan ilmu pedang, dia hanya menebas dengan pedangnya. Kekuatan pedang raksasa dan kekuatan suci alaminya dapat dengan mudah menghancurkan lawan hingga menjadi bubur. Pertarungan yang begitu liar membuat Lin Bai memberikan perhatian khusus. Li Chou. Itu menarik, Lin Bai memandang Li Chou dan tersenyum. Saat ini Li Chou menghadapi musuh yang kuat, ia menebas dengan pedangnya 3 kali berturut-turut, namun gagal membunuh lawannya, hal ini membuat Li Chou sedikit marah.
Lin Bai terkekeh dan berkata, Li Chou, jangan menghunus pedangmu ke arah yang sama lain kali. Mengubah arah mungkin membawa keuntungan yang tidak terduga. Mendengar Lin Bai berbicara, Li Chou berbalik dan menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, lalu tersenyum dengan naif. Berkata, terima kasih, kakak senior Dongfang, atas saranmu. Li Chou mengerti. Segera, Li Chou sadar dan menebas pedangnya dari kiri. Setelah dihadang oleh lawannya, Li Chou menyerang lagi dengan pedang menggelegar dari kanan, dalam satu gerakan bunuh lawanmu. Li Chou membunuh lawannya, berbalik dan tersenyum naif pada Lin Bai, dan menyentuh kepalanya, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang meminta hadiah. Lin Bai tersenyum sedikit, tetapi pada saat ini, pikiran Lin Bai perlahan-lahan menarik diri dari lembah Jueseng, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke langit di tenggara dari sudut matanya. Lin Bai merasa ada beberapa aura kuat di suatu tempat, menjulang. Di tenggara, di atas awan. Ada lebih dari selusin lelaki tua dengan aura yang sangat kuat berdiri berdampingan di sini, mata mereka seperti elang, menatap pertarungan di lembah Jueseng. Di antara lebih dari 10 orang kuat ini, salah satu dari mereka yang dikenal Lin Bai adalah Gui Jing. Di antara lebih dari selusin pria kuat ini, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah hitam longgar, dengan alis pedang terangkat dan tangan di belakang punggung. Dia berdiri di sana, tetapi ada niat pedang di tubuhnya. Yang menembus langit dan bumi, sungguh sulit untuk dilihat. Pria parubaya ini adalah ahli pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Master Pedang Tongtian yang mengaku mampu mengubah pola Lingnan. Bab 1483, Master Pedang Master. Saat pertempuran di lembah Jueseng menjadi intens, bahkan para pemimpin tertinggi Sekte Pedang Tongtian mau tidak mau datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pria parubaya berjubah hitam longgar memiliki sedikit senyum di bibirnya, ya, murid-murid ini memang baik. Di belakang pria parubaya itu, seorang lelaki tua berkulit putih tersenyum tipis dan berkata, Tuan Pedang, Tuan, murid-murid ini semuanya Zu secara alami, semua orang kepercayaan dari Sekte Zu yang dilatih oleh Master Pedang Lei hebat. Master Pedang terkekeh dan berkata, saya sedang berbicara tentang lebih dari 70 murid berpakaian ungu yang cukup baik, tetapi bagi murid-murid Sekte Zu itu. Haha, mereka adalah sekelompok orang lemah. Itu hanya telur. Tidak apa-apa menindas yang lemah. Jika kamu bertemu orang yang benar-benar kuat, kamu pasti akan mati. Lelaki tua berbaju putih itu terlihat sangat malu. Awalnya, dia mengira sang Master Pedang sedang memuji para prajurit Zumen, tapi saya tidak menyangka bahwa orang yang dipuji oleh Master Pedang adalah 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong. Asal-usul lelaki tua berkulit putih ini juga luar biasa. Dia adalah seorang tetua yang termasuk dalam barisan Zulei. Namanya Suizong. Dia adalah Master Puncak dari Puncak ke-9 Sekte Pedang Tongtian. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu Zulei dapat duduk di singgasana Tuan Pedang Muda, bantuannya sangat diperlukan di belakang layar. Sekte Pedang Tongtian memiliki 72 puncak. Master puncak dari 72 puncak ini semuanya adalah penguasa alam Yangshen, dan semakin dekat puncaknya, semakin kuat Master puncaknya. Gui Jing adalah Master puncak dari puncak ke-7. Suizong adalah Master puncak lebah ke-9. Setelah melihatnya sebentar, Master Pedang bertanya, Gui Jing, apakah ada hasil dalam penyelidikan? Gui Jing maju selangkah dan berbisik, melapor ke Master Pedang Master, beberapa hasil telah diperoleh. Saya melewati Tianbao Lou mengetahui sesuatu tentang kerajaan iblis Hanhai, dan di awalnya akan melaporkannya hari ini, tetapi keadaan di lembah Jueseng menjadi bermasalah. Master Pedang bertanya, kalau begitu mari kita bicarakan sekarang. Ya, Gui Jing menjawab, menurut informasi yang diberikan Menara Tianbao kepada saya, pada tahun lalu, memang ada murid Sekte Pedang Tongtian di kerajaan iblis Hanhai, dan ada lebih dari satu. Mata-mata Menara Tianbao pernah mengetahuinya bahwa pada setahun yang lalu, sejumlah besar murid Sekte Pedang Tongtian dijual ke klan Ular Putih, dan para prajurit di atas alam suci Yin tingkat kelima dikirim ke medan reinkarnasi untuk bertarung oleh klan Ular Putih. Prajurit di bawah alam Yin Sein tingkat kelima dianggap oleh klan Ular Putih sebagai mereka digunakan sebagai budak dan umpan meriam. Dalam lebih dari setahun, sebagian besar prajurit tewas di kerajaan iblis laut luas, baik di bidang reinkarnasi atau di tangan klan Ular Putih. Gui Jing berkata dengan tenang. Berita yang diperoleh dari Menara Tianbao diberitahukan kepada Master Pedang. Ketika Mizuzuka mendengar kata-kata Gui Jing, wajah lamanya menunjukkan kesungguhan, dan dia berdiri di samping dalam diam. Suizong sangat menyadari aktivitas gelap keluarga Zhu dan lembah 10.000 iblis. Tidak hanya itu, Suizong juga mendapat banyak manfaat darinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi penguasa puncak ke-9? Lokasi ini. Master Pedang bertanya dengan muram, bisakah Anda memastikannya? Para prajurit yang dijual ke klan Ular Putih setahun yang lalu adalah para prajurit yang pergi untuk melakukan misi di kota Dongsuang. Gui Jing berkata, pada dasarnya saya bisa memastikannya.
Suizong adalah pada saat ini. Menyela dan bertanya, Tuan Guijing, apakah Anda punya bukti? Guijing melirik ke makam air dan berkata, saya benar-benar tidak punya bukti kuat untuk membuktikan bahwa lebih dari 10.000 prajurit pergi untuk melakukan misi tersebut. Di kota Dongsuang setahun yang lalu. Prajurit. Tetapi saya memiliki beberapa bukti tidak langsung untuk membuktikannya. Guijing berkata perlahan. Bukti tidak langsung. Mizuzuka senang ketika dia mendengar bahwa tidak ada bukti, tapi kemudian dia menjadi tegang lagi ketika mendengar bukti tidak langsung. Master Pedang berkata, katakan padaku dan dengarkan. Ya. Guijing menjawab, Master Pedang Master, saya baru saja mengatakan bahwa semua prajurit di atas alam Yin Seng tingkat kelima dikirim ke reinkarnasi oleh klan ular putih. Bidang. Tetapi tidak lama kemudian, mereka semua mati. Kemudian, klan ular putih mengirim pejuang manusia lain ke bidang reinkarnasi. Keterampilan pedang orang ini ada di seluruh dunia, dan ilmu pedangnya tak tertandingi di dunia. Dia masuk di bidang reinkarnasi, dia diberi gelar pedang iblis oleh orang-orang kuat dari kerajaan iblis laut luas sebelum dia bertarung dalam 10 pertempuran. Dan kemudian, prajurit bernama pedang iblis ini memenangkan 999 kemenangan hanya dalam waktu setengah tahun, menantang pertempuran 1000 kemenangan. Dalam pertempuran 1000 kemenangan terakhir, dia terus-menerus mengalahkan 12 utusan dari medan reinkarnasi telah menjadi prajurit pertama yang muncul hidup-hidup dari lapangan reinkarnasi sejak didirikan. Master Pedang, Suizong, dan beberapa pejabat senior lainnya dari Sekte Pedang Tongtian mendengar Guijing berbicara tentang lapangan reinkarnasi. 12 utusan, 999 kemenangan dan istilah lainnya, jejak embun beku muncul di mata. Meskipun mereka belum pernah ke kerajaan monster laut luas, mereka telah mendengar tentang pertarungan berdarah di bidang reinkarnasi. Terutama kutukan di medan reinkarnasi, konon tidak ada yang bisa memenangkan pertarungan 1000 kemenangan, dan tidak ada yang bisa lolos dari medan reinkarnasi hidup-hidup, membuat seluruh negeri Lingnan ketakutan. Wajah Jianzun dan Mizong tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat. Guijing berkata, Tuan Pedang, saya telah mengetahui nama 1000 kemenangan Raja Lapangan Samsara dari Menara Tianbao. Suizong bertanya dengan penuh semangat, siapa dia? Wajah guru pedang memadat, matanya Zong menatap ke arah Guijing penuh harap. Guijing berkata dengan serius, Menara Tianbao mengatakan bahwa orang ini adalah murid dalam dari Sekte Pedang Tongtian, salah satu dari 9 jenius jahat di Lingnan. Namanya Dong Fangbai. Ketika Guijing mengatakan ini kapan? Mata Suizong dan Jianzun tidak bisa tidak melihat pria di lembah Jueseng yang mengenakan jubah ungu murid Sekte Pedang Tongtian, berdiri di atas tebing, dan tidak pernah bergerak. Tepat ketika Suizong dan Master Pedang memandangnya, dia berbalik sedikit, matanya menembus awan seperti pedang, dan saling memandang dengan Master Pedang. Master Pedang memandang Lin Bai. Setelah Lin Bai dengan santai melirik awan di tenggara, dia mengalihkan pandangannya ke lembah Jueseng lagi. Guijing melanjutkan, selanjutnya, Dong Fangbai memenangkan pertempuran 1000 kemenangan. Kaisar Iblis dari Kerajaan Iblis Laut Luas dan 8 klan Iblis mengadakan perjamuan untuk menahannya di Kerajaan Iblis Laut Luas. Aku tidak bisa menahannya, mereka tidak bisa membiarkannya keluar dari ibu kota kekaisaran. Tindakan, merobek lubang hidup dari ibu kota kekaisaran Kerajaan Iblis Laut Luas, membunuh jalan berdarah telah terbuka. Selama pertempuran sengit, 6 orang kuat di alam Yangshen mengambil tindakan, dan Bai Ling, yang dikenal sebagai orang nomor 1 di alam Yangshen di Kerajaan Iblis Laut Luas, sedang mengincarnya. Tetapi dalam situasi putus asa seperti itu, si Iblis Pedang Dong Fangbai secara paksa membunuh 2 ahli alam Yangshen, berjuang untuk keluar dari ibu kota kekaisaran Kerajaan Iblis Laut Luas. Ketika Guijing mengatakan ini, ekspresi dingin muncul di wajahnya, bahkan dia tidak percaya rumor bahwa Lin Bai telah membunuh orang kuat di alam Yangshen. Memenggal 2 pria Yangshen yang kuat. Suizong berkata dengan mata terbelalak, Guijing, apakah kamu tidak melihat leluconnya? Lihatlah Dong Fangbai, yang hanya berada di alam Yin Seng tingkat 9. Kemampuan apa yang dia miliki? Punya. Bunuh Yangshen yang kuat. Apakah kamu di sini untuk membuat aku dan Master Pedang bahagia? Mizuzuka berkata segera, tidak mau mempercayai fakta ini. Guijing berkata, Master Pedang Master, apa yang saya katakan di bawah ini berasal dari Menara Tianbao. Ini adalah slip giok yang diberikan oleh Menara Tianbao. Silakan lihat, Master Pedang Master. Saat dia berbicara, Guijing bisa mendapatkannya dari Tianbao. Menara slip giok diserahkan kepada Jianzun. Master Pedang melirik slip giok di tangan Guijing dan tidak mengambil inisiatif untuk mengambilnya. Sebaliknya, Suizong sedikit tidak sabar. Beberapa kali dia ingin segera mengambil slip giok dan melihatnya. Mizuzuka, sepertinya kamu sedang terburu-buru. Coba lihat saja, kata Master Pedang sambil tersenyum tipis. Haha, Suizong tersenyum canggung, kalau begitu karena ahli pedang memerintahkannya,
aku akan membacanya untuk ahli pedang. Suizong mengambil slip giok dari tangan Gui Jing, meletakkannya di antara alisnya dan melihat, miliknya wajahnya tiba-tiba menjadi bingung. Wajahnya pucat dan cemas, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Melihat penampilan Suizong, Master Pedang tahu bahwa Gui Jing tidak berbohong tanpa melihat isi slip giok. Bab 1484 Sao Jiansun. Su Lei. Wajah Suizong pucat, dan tangan yang memegang slip giok sedikit gemetar. Seorang prajurit di alam Yinsei tingkat 9 membunuh orang kuat di alam Dewa Yang. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa pejuang ini memiliki masa depan yang tidak terbatas. Tolong lihat lebih dekat, Tuan Pedang. Suizong menyerahkan slip giok itu kepada Tuan Pedang lagi. Meskipun ahli pedang sudah mengetahui jawabannya, dia tetap mengambil slip giok dan melihatnya di antara alisnya, terutama tanda menara Tianbao di dalamnya, dia ingin memastikan bahwa beritanya benar. Setelah membacanya, Master Pedang langsung menghancurkan slip giok dan tetap diam. Master Pedang terdiam, dan pejabat senior lainnya dari Sekte Pedang Tongtian sangat marah sehingga mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di lembah Jueseng, pertempuran terus menyebar. 72 pembudidaya pedang dari Gunung Xiandong menjadi semakin berani saat mereka bertarung, mengalahkan para pejuang klan Zhu untuk mundur. Hanya dalam seperempat jam, lebih dari 200 prajurit dari klan Zhu dibunuh oleh Gunung Xiandong. Setengah dari 72 pembudidaya pedang telah terbunuh. Namun, tidak ada korban jiwa di antara 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong. Suizong berkata dengan cemas, Master Pedang, para prajurit dari Sekte Zhu semuanya adalah murid dari Sekte Pedang Tongtian, dan semuanya termasuk yang terbaik. Jumlah kematian yang begitu besar juga merupakan kerugian bagi sekte tersebut. Sebagai seorang tetua, aku mohon pada Raja Pedang untuk memerintahkan diakhirinya pembunuhan yang tidak perlu ini. Mizuzuka berkata sambil mengepalkan tangan. Ketika Gui Jing mendengar ini, ekspresinya seperti biasa dan dia tidak berbicara. Gui Jing telah mengetahui dari Lin Bai bahwa keluarga Zhu dan Zhu Lai lah yang menjual mereka ke kerajaan monster laut luas, dan kali ini mereka kembali untuk membalas dendam. Gui Jing juga memberitahu Jian Zun tentang masalah ini, percaya bahwa Jian Zun juga memiliki ide yang kuat di dalam hatinya. Master Pedang. Setelah Mizuzong selesai berbicara, dia tidak mendapat balasan dari Master Pedang untuk waktu yang lama, jadi dia berbicara lagi dengan penuh semangat. Master Pedang berkata dengan tidak sabar, Suizong, kenapa kamu terburu-buru? Biarkan mereka membunuhmu. Desis. Setelah mendengar kata-kata Master Pedang, pejabat senior sekte lainnya menarik napas dalam-dalam. Biarkan mereka membunuh, kata-kata ini dipenuhi dengan ketidakpedulian, betapa sombongnya. Saya khawatir di negeri Lingnan ini, tidak ada orang yang berani berbicara seperti ini kecuali Master Pedang. Hanya dalam seperempat jam, lembah Jueseng dipenuhi dengan mayat dan sungai darah. Ketika banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran melihat pemandangan ini di lembah Jueseng, wajah mereka berubah ketakutan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, lebih dari 200 prajurit dari Sekte Zhu dipukuli oleh lebih dari 70 pembudidaya pedang tanpa mampu melawan. Kekuatan. Ini hanyalah penghancuran hidup. Dari mana lebih dari 70 pembudidaya pedang ini berasal? Untuk memiliki budidaya dan keterampilan pedang yang mendominasi, mereka pasti bukan dari Sekte Pedang Tongtian. The orang tak dikenal di dalam. Banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran menemukan pemandangan ini. Karena mereka sangat kuat, mengapa mereka belum pernah mendengar nama mereka di Sekte Pedang Tongtian sebelumnya? Ah! Tolong! Saudara senior Zulai, bantu saya. Saudara senior Zulai, kita tidak bisa menghentikannya. Prajurit dari Sekte Kaya memohon bantuan Zulai satu demi satu. Kondisi Zulai saat ini tidak terlalu baik, ia bertarung dengan Ni Xiong, pada awalnya keduanya berimbang, namun seiring berjalannya waktu, Zulai merasa semakin berat dan perlahan-lahan ditekan oleh Ni Xiong. Sekarang dia telah melalui ribuan gerakan, dia telah dipukuli berkeping-keping oleh cahaya pedang Ni Xiong, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Apa? Ada lebih dari 200 prajurit dari Sekte Zhu kami, tapi kami dikalahkan oleh lebih dari 70 pembudidaya pedang ini. Zulai menoleh ke belakang dan melihat mayat di mana-mana adalah prajurit dari Sekte Zhu, dan dia tiba-tiba terkejut. Kalau dipikir-pikir, ketika Zulai datang untuk menyelesaikan masalah dengan Lin Bai dan yang lainnya, dia begitu mulia dan mendominasi, saya khawatir Zulai saat ini tidak dapat mempercayai bahwa merekalah yang akan kalah. Zulai, ambil nyawamu. Ni Xiong terbang ke depan dengan pedangnya saat ini, dan cahaya pedang yang tajam dan dingin menembus tenggorokan Zulai. Zulai tampak panik dan buru-buru menolak. Bang! Tubuh Zulai langsung tersingkir oleh pedang Ni Xiong dan mendarat 300 meter jauhnya, dia muntah darah dan tampak tertekan, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kematian. Ni Xiong tidak akan memberi Zulai kesempatan untuk bernapas. Dia menikam dengan pedangnya dan ingin membunuh Zulai. Ni Xiong, dengarkan aku,
kakak senior Nixiong, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Teriak Zulai ngeri ketika dia melihat Nixiong bergegas ke arahnya seperti serigala dan harimau. Jangan bunuh kamu. Kamu bisa menyimpan kalimat ini untuk murid-murid Sekte Pedang Tongtian yang sudah mati yang akan masuk neraka. Wajah Nixiong memadat, dan dia akan membunuh Zulai dengan tebasan pedangnya. Zulai memandang Nixiong dengan ekspresi putus asa di wajahnya, pikirannya tiba-tiba runtuh dan tubuhnya menjadi dingin. Dia tahu bahwa di bawah pedang Nixiong, sama sekali tidak ada kemungkinan dia bisa bertahan hidup. Aku, prajurit dari Sekte Zhu, adalah orang yang kamu bunuh ketika kamu bertanya. Pada saat ini, raungan seperti guntur mengguncang langit dan bumi terguncang dan meraung. Gemuruh. Seluruh lembah Jueseng berada dalam keributan, dan kekuatan yang kuat menyebar, menekan seluruh tempat. Pada saat ini, semua prajurit yang bertarung mengangkat kepala mereka dengan ngeri, melihat ke langit, mencari sumber kekuatan ini. Lin Bai mengangkat kepalanya sedikit saat ini dan melihat ke arah cakrawala di kejauhan. Di tepi cakrawala, titik hitam dengan cepat mendekat, dan gelombang kekuatan mengerikan dari alam dewa yang terpancar darinya. Ketika dia terbang, kekuatan pedang dan niat pedangnya yang kuat melampaui semua makhluk hidup. Bahkan sebelum orang ini mendekat, tatapan dingin melintas di matanya, pedangnya mengarah ke Nixiong, dan kekuatan mengerikan meledak di depan Nixiong. Sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi menyerang Nixiong, membuat wajahnya menjadi pucat dengan cepat. Pada saat ini, sosok berpakaian ungu melintas di depan Nixiong. Dengan kilatan tangannya, pedang retak muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menebas, dan energi pedang melesat ke langit, menghancurkan kekuatan. Dari jari pedang, mampu, gemuruh. Keduanya bertabrakan di udara dan mengguncang dunia. Orang ini gagal membunuh Nixiong dengan satu jari. Dan Lin Bai tidak bisa membunuh pria ini dengan satu pedang. Orang ini mendarat di lembah Jueseng, dia mengenakan jubah biru, bertubuh agak pendek, dengan wajah muram dan senyuman tegas, ada fluktuasi kekuatan yang menyesakkan di sekujur tubuhnya. Ketika Zulai melihat orang ini, dia menangis kegirangan dan buru-buru merangkak mendekat dan berteriak, "Saudaraku, kakak, selamatkan aku." Itu Tuan Shaojian. Zulai Tuan Shaojian. Saudara-saudara, Shaojian dari keluarga Zhu kami ketika Tuhan datang, orang-orang ini semua akan mati. Made, jika kamu berani menentang Zumenku, kamu akan masuk neraka. Melihat Zulai tiba, para pejuang yang kewalahan oleh 72 pembudidaya pedang Xiandong Gunung, mereka semua berkata dengan sangat gembira, memandang 72 penggarap pedang Gunung Xiandong dengan mata terbelalak. Pada saat ini, 72 pembudidaya pedang berkumpul di sekitar Lin Bai. Dan para prajurit dari klan Zhu juga berkumpul di belakang Zulai. Setelah Tuan Zulai mendarat di tanah, dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa mayat-mayat di tanah semuanya adalah prajurit dari sekte bangsawannya. Mata dan wajahnya menyeramkan. Dia mengangkat matanya dan menatap Lin Bai dan yang lainnya, "Kamu sangat berani." Kepala Tai Sui terganggu. "Kamu tidak ingin hidup lagi. Apakah kamu Zulai? Aku akhirnya menunggumu. Kamu di sini, jadi mari kita bersihkan bersama." Lin Bai memandang Zulai dan berkata sambil tersenyum tipis. Bab 1485 Pedang Dunia Bawah. Kubur Tuhan. Para prajurit dari klan Zhu berkumpul di belakang Zulai dan berdoa memohon perlindungan. Seluruh tubuh Zulai gemetar, menarik ujung pakaian Zulai, takut jika Zulai tiba-tiba menghilang, nyawanya akan dalam bahaya. Zulai berkata sambil tersenyum dingin, "Saya menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ayah saya. Tidak lama setelah saya meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, ada beberapa anak muda yang ingin melangkah ke puncak Sekte Zhu." Lin Bai mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, "Ayahmu, Zhu Sang, ini hari ulang tahunnya. Tepat pada waktunya, saya juga ingin menyiapkan hadiah untuknya." Setelah mendengar ini, Lin Bai mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan niat membunuh pun dimulai. Untuk berkedip di matanya, Zulai berkata dengan dingin, "Benar-benar seekor musang yang memberikan ucapan selamat tahun baru kepada seekor ayam. Hadiah bagus apa yang bisa kamu berikan?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Hadiahku pasti akan mengejutkan Zhu Sang, dan pasti akan berada di atas su perjamuan ulang tahun Sang. Mengejutkan para pahlawan. Hadiah ini adalah kepalamu dan Zulai." "Tebak?" Zhu Sang terkejut. Lin Bai berkata sambil mencibir. "Seorang pejuang di alam suci Yin tingkat 9 berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepadaku, Tuan Pedang Muda. Betapa beraninya dia." Zulai sangat marah, seluruh tubuhnya terguncang, dan kekuatan pedang yang luar biasa menyebar keluar. Lin Bai juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan membuka niat pedangnya. Konsep artistik aurora dan hujan lebat memenuhi udara, dan bertabrakan dengan niat pedang Zulai, "Saya selalu sangat berani. Kalau begitu mari kita lihat apakah Anda punya ini." Sudah waktunya untuk melakukannya.
Hari ini kamu telah membunuh begitu banyak prajurit dari klan elit tanpa ketidakadilan, dan kamu pasti akan membayar harganya dengan darah. Zhu Lei meraung dingin. Lin Bai menenangkan diri, tidak ada keluhan. Kalimat ini seharusnya ditanyakan oleh para murid sekte yang dijual ke kerajaan monster laut luas. Apakah mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap Anda? Serahkan Zhu Lei padaku, dan yang lainnya para murid sekte. Aku akan menyerahkan semua prajurit kepadamu, tidak meninggalkan siapapun. Lin Bai berkata dengan dingin kepada Ni Xiong dan yang lainnya. Oke, jawab Ni Xiong. Kakak senior Dong Fang, berhati-hatilah, Jing Su mengingatkan. Zhu Lei juga berkata pada saat yang sama, saat aku membunuhmu, tidak ada orang lain di sini kecuali prajurit sekte suku yang bisa hidup. Bas! Tangan Zhu Lei berkedip, dan pedang tajam muncul di tangannya. Pedang tajam ini cerah dan tajam. Saat pedang muncul di antara langit dan bumi, kekuatan pedang tak terlihat menekan seluruh tempat. Semua bilah tajam terus-menerus bergetar di bawah kekuatan pedang. Bangunlah, tampak sedikit takut. Pedang yang terbuat dari besi suci murni. Lin Bai tampak sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan dingin, apakah keluarga Zhu Anda benar-benar menggali biji besi suci murni? Yang lain tidak begitu terkejut seperti Lin Bai. Karena Lin Bai adalah ahli pedang dari pedang iblis, dan dia tahu banyak tentang bahan penempaan pedang iblis. Ketika Zhu Lei mengeluarkan pedangnya, Lin Bai mengenalinya pada pandangan pertama. Pedang itu terbuat dari dewa yang tak bernoda besi. Pedang. Saat ini, Lin Bai bukanlah satu-satunya yang mengenali asal-usul pedang ini. Di atas awan di tenggara, mata Jian Zun, Gui Jing dan lainnya juga melebar. Sang master pedang berseru, besi ilahi yang tak bersalah. Gui Jing mengerutkan kening, bagaimana mungkin Zhu Lei memiliki pedang yang terbuat dari besi ilahi yang tak bersalah? Apakah itu pedang hantu? Sang master pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukanlah sebuah hantu. Pedang. Seperti yang kita semua tahu, ada 5 pedang tiada taraf di tanah Lingnan, 5 pedang dewa, iblis, makhluk abadi, dan hantu. Pedang ilahi ada di tangan keluarga kerajaan Kekaisaran Qinglong, pedang peri ada di sekte pedang Tongtian, pedang iblis ada di tangan Lin Bai, dan pedang iblis ada di tangan Zhang Jianxing. Di tangannya, hanya pedang hantu yang tersisa, dan tidak ada yang tahu di mana itu. Dan ketika Gui Jing melihat pedang di tangan Zhu Lei, hal pertama yang dia pikirkan adalah pedang hantu. Tapi ahli pedang berkata langsung, ini bukan pedang hantu. Karena ini bukan pedang hantu, itu berarti pedang keenam yang ditempa dari besi suci yang tak ternoda telah muncul di tanah Lingnan. Ketika Zhu Lei mendengar kata-kata Lin Bai, dia menyipitkan matanya dan berbisik, aku tidak menyangka kamu tahu begitu banyak. Kamu bahkan tahu tentang tambang besi Wugusen. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup. Tambang besi Wugusen saat ini adalah rahasia terbesar keluarga Zhu. Selain petinggi keluarga Zhu, hanya Zhu Lei dan Zhu Lai yang mengetahuinya. Begitu mereka mengetahuinya, mereka akan mati. Tidak ada keraguan bahwa begitu berita tentang tambang besi Wugusen bocor, keluarga Zhu pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Jika saatnya tiba dan mereka diserang oleh kekuatan di Lingnan, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Selamatkan tambang besi Wugusen. Karena kamu sudah mengenalinya, izinkan aku memberitahumu. Zhu Lei mencibir, pedang di tanganku dan pedang iblis di tanganmu keduanya ditempa dengan besi suci yang tak ternoda. Pedang ini, aku dinamakan pemakaman dewa, sebagai namanya, aku akan menggunakan pedang ini untuk melenyapkan semua mitos di tanah Lingnan, dan semua jenius jahat akan mati di bawah pedangku. Tapi aku lebih suka memanggilnya Ming, pedang dunia bawah, kubur Tuhan. Lin Bai menyipitkan matanya dan melihat pedang tajam di tangan Zhu Lei. Ada 9 jenius tingkat monster di tanah Lingnan, Lin Bai adalah salah satunya, tetapi Zhu Lei tidak berada di atas jenius tingkat monster. Di masa lalu, tidak peduli seberapa mendalam ilmu pedang Zhu Lei atau seberapa kuat bakatnya, begitu kata jenius disebutkan di negeri Lingnan, hal pertama yang dipikirkan semua pejuang adalah 9 jenius jahat itu. Oleh karena itu, Zhu Lei merasa sedih. Ketika keluarga Zhu menambang kumpulan pertama besi ajaib yang tidak ternoda, Zhu Lei mengundang pemalsu terbaik di Lingnan untuk menempa pedang yang setenar para dewa, setan, peri, dan hantu. Dinamakan Dewa Pemakaman, juga dikenal sebagai pedang dunia bawah. Maknanya sudah jelas, kubur para dewa dengan satu pedang, minta kamu jatuh ke dunia bawah, dan hilangkan semua mitos di dunia. Berdengung. Gelombang niat pedang yang dahsyat menyebar ke seluruh bilah Dewa Pemakaman pedang dunia bawah. Merasakan niat pedang ini datang darinya, pedang iblis di tangan Lin Bai mulai bergetar hebat, dan semangat juang memenuhi udara dari pedang iblis. Lin Bai menunduk dan melihat ke arah pedang iblis. Ada banyak retakan di tubuh pedang, dan spiritualitasnya telah menghilang secara signifikan. Dalam pertarungan dengan Bai Ling di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Iblis Laut Luas, Bai Ling mengeluarkan tombak yang patah dan bertabrakan dengan Lin Bai.
Dengan pukulan itu, pedang iblis itu hampir hancur, yang membuat Lin Bai patah hati. Lin Bai mengulurkan tangan dan menyentuh sedikit retakan pada pedang iblis, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, segera, saya akan segera memperbaiki Anda. Saya akan meminta pemurni terbaik di Lingnan untuk memperbaiki Anda. Jangan lepaskan orang yang menyakitimu." Lin Bai menyentuh pedang iblis dengan ringan, dengan sedikit sentimentalitas dan sakit hati di matanya, dan berkata kepada pedang iblis. Mendengar kata-kata Lin Bai, pedang iblis itu sedikit bergetar dan gemetar karena kegembiraan. "Tapi sekarang kita masih memiliki lawan yang harus dikalahkan, bisakah kamu bertahan?" Lin Bai bertanya dengan cemas. Boom! Ketika Lin Bai selesai mengucapkan kata-kata ini, pedang iblis bersinar dengan cahaya, dan kekuatan pedang yang luar biasa melonjak ke langit, langsung menghancurkan semua awan dalam jarak 100 mil. Kekuatan pedang menekan segala arah dan melampaui orang-orang biasa. Pedang iblis telah membuktikan dengan tindakannya bahwa meskipun ada retakan, pedang iblis tetaplah pedang iblis, pedang tak tertandingi yang telah berlari kencang di tanah Lingnan selama bertahun-tahun. Baiklah kalau begitu, mari kita bergabung lagi untuk bertemu bintang yang sedang naik daun ini. Lin Bai memandang Mingjian di tangan Zhu Lei dengan senyuman dingin. Pada saat ini, Mingjian juga bersinar terang. Bab 1486, Teknik Pedang Buddha. Di lembah Jueseng, Lin Bai dan Zhu Lei saling memandang, dan niat pedang mereka mulai bertabrakan dengan sengit. Pedang di tangan mereka. Salah satunya adalah pedang iblis yang merupakan salah satu dari 5 senjata ajaib unik yang terkenal di Lingnan. Pedang dunia bawah ditempa dari besi suci yang sama dengan pedang iblis pemilik bintang yang sedang naik daun. Ini bukan hanya pertarungan antara Lin Bai dan Zhu Lei, tapi juga pertarungan antara dua pedang tiada taraf. Zhu Lei telah mengetahui bahwa Lin Bai mengetahui tentang tambang besi Wu Gusen, jadi dia telah membuat niat membunuh untuk membunuh Lin Bai di dalam hatinya. Jika ada kesempatan kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Bai hidup untuk melihatnya. Matahari besok. Hah! Zhu Lei mendengus dingin. Dengan kilatan tangannya, pedang hitam menikam Lin Bai dengan niat pedang yang dingin. Saat pedang itu menyerang, bilah yang ditempa dari besi suci yang tidak ternoda segera menunjukkan ujungnya yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, kekuatan konsepsi artistik Zhu Lei juga menyebar, dan kekuatan yang sangat besar menekan Lin Bai. Konsep artistik bumi. Tahap selanjutnya. Tingkat budidaya alam Yang Shen tingkat pertama. Seru Lin Bai dan buru-buru mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Saat Zhu Lei mengambil tindakan, Lin Bai telah menyadari bahwa kultivasi Zhu Lei berada di alam Yang Shen tingkat pertama, dan budidaya konsepsi artistiknya juga telah mencapai tahap lanjutan. Kekuatan Zhu Lei jauh lebih kuat daripada dua pusat kekuatan klan iblis Fan Jianglong dan Wan Peng yang dibunuh Lin Bai di kerajaan iblis laut luas. Sekarang setelah keterampilan pedangnya dilepaskan, kekuatan penindas menyebar ke seluruh pertempuran yang menentukan. Di lembah kehidupan. Pada saat ini, semua orang di seluruh lembah Jueseng begitu tertekan oleh niat pedang Zhu Lei yang sombong sehingga wajah mereka menjadi merah dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Seorang pejuang di alam suci Yin tingkat 9 berani berteriak di hadapanku, "Tuan Pedang Muda, bahwa aku akan memenggal kepalamu hari ini dan mematahkan pedang iblismu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang disebut dewa dan iblis di tanah Lingnan ini. Dalam 5 pedang iblis, dewa dan hantu, tidak akan ada 9 jenius tingkat monster, hanya akan ada aku, Zhu Lei, dan hanya akan ada pedang dunia bawah. Dan kalian semua akan musnah menjadi abu di bawah pedangku, Zhu Lei." Zhu Lei memegang pedang. Dengan satu sapuan, kekuatan mengerikan terkondensasi menjadi cahaya pedang, dan pedang itu menebas seluruh pasukan, memaksa Lin Bai untuk sementara waktu menghindari ujung tajam dan mundur secara langsung. Harus dikatakan bahwa Zhu Lei memegang pedang hitam di tangannya, dan dengan budidaya alam Yang Shen, dia cukup bangga dengan prajurit manapun di alam yang sama. Jika bukan karena Lin Bai, jika itu adalah orang kuat lainnya di alam Yin Sein, pedang Zhu Lei barusan dapat dengan mudah membunuh semua prajurit alam Yin Sein. Pedang iblis mengeluarkan sedikit suara di tangan Lin Bai, dan semangat juang yang kuat menyebar dari pedang iblis. Ingin mendominasi generasi muda Lingnan. Maka saya khawatir Anda masih memiliki harapan di kehidupan selanjutnya. Tidak memiliki ilusi apapun dalam hidup ini. Lin Bai menggenggam pedang iblis dan bergegas menuju Zhu Lei seperti petir. Ketika dua bilah pedang tak tertandingi bertabrakan, bayangan pedang menyebar, dan niat pedang yang kuat memotong ribuan bekas pedang di seluruh daratan di lembah Jueseng. Kekuatan pedang ini saja telah mencapai tingkat yang membuat orang tertawa. Sangat kuat. Zhu Lei memang master pedang muda. Dengan pencapaian ilmu pedang seperti itu, aku khawatir hampir tidak ada orang di Lingnan yang bisa menandinginya. Master pedang Sao, ini adalah raja muda dari sekte pedang Tongtian. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran di lembah Jueseng berkata dengan ketakutan. Di atas awan, sang master pedang tampak tenang. Wajah Mizuzuka menunjukkan ekstasi,
dan dia berkata dalam hatinya, bunuh dia. Zhu Lei membunuhnya. Suizong juga tahu bahwa hanya dengan membunuh Lin Bai dia dapat menjaga keluarga Zhu dan rahasianya. Saudara Dongfang, hati-hati. Jingsu, Nixiong dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi tegang di wajah mereka. Mereka menatap dengan cermat pertempuran antara Lin Bai dan Zhu Lei dengan mata terbelalak. Mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Lin Bai. Setelah itu semuanya, Zhu Lei berada di alam Yangshan. Kultivasi. Hati-hati. Bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, Tuan Zhu Lei tidak akan melepaskannya. Apakah menurutmu begitu banyak murid sekte Zhu mati sia-sia? Jika kamu melawan sekte kaya kami, kamu hanya akan mati. Zhu Lei, Master Pedang, bunuh dia. Para murid sekte kaya berteriak dengan semangat. Gemuruh. Terjadi tabrakan sengit di udara. Hanya itu yang kamu punya. Kalau begitu kamu akan masuk neraka hari ini. Zhu Lei telah bertarung dengan Lin Bai sejak lama, dan dia telah sepenuhnya menguji detail Lin Bai. Wajahnya langsung berubah dingin, dan keterampilan pedang di tanganmu sia-sia. Pagoda Wanli. Mata Zhu Lei gelap, dan gelombang kekuatan yang mengerikan meletus dari pedang dunia bawah. Kemudian dia menebas dengan pedangnya, dan energi pedang yang menakutkan merobek langit, mengarah tanpa henti ke kepala Lin Bai. Turun. Saat pedang ini jatuh, langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan tidak bersinar, seolah-olah energi pedang ini cukup untuk membunuh makhluk hidup apapun di bumi. Teknik pedang Buddha. Sang master pedang melihat teknik pedang Zhu Lei, dan matanya segera menjadi tercerahkan. Gui Jing berkata, ini memang seni pedang Buddha, tetapi tampaknya Zhu Lei telah berlatih sangat dalam dan telah sepenuhnya menguasai esensi seni pedang Buddha. Saya khawatir Dongfang Bai akan kalah dalam pertempuran ini. Suizong tampak tenang. Saya sangat gembira di hati saya, hilang. Sesederhana itu, dia akan mati hari ini. Ketika Lin Bai melihat pedang Zhu Lei jatuh, pikirannya langsung terguncang. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat daripada Fan Jianglong dan Wan Peng yang dibunuh Lin Bai, jadi Lin Bai harus berkonsentrasi. Bunuh dalam 10 langkah. Kekuatan tahap akhir konsepsi artistik Aurora terungkap. Wajah Lin Bai menjadi dingin, dan dia mengambil 1 langkah, berubah menjadi bayangan dan menyerang Zhu Lei. Lin Bai sangat cepat, datang seolah-olah dia telah melewati kehampaan. Dengan 1 langkah, Lin Bai mendekati 10 langkah di depan Zhu Lei, dan kebetulan berada di bawah energi pedang ini. Dengan 10 langkah untuk membunuh, dia menebas dengan 1 pedang, dan cahaya pedang yang lebih kuat dari matahari, bulan, dan bintang jatuh, bertabrakan dengan energi pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga menyebar. Konfrontasi pedang antara Lin Bai dan Zhu Lei berakhir seri. Zhu Lei tampak ngeri. Dia tidak pernah menyangka Lin Bai benar-benar memblokir pedang ini. Dengan keterampilan ilmu pedangmu, bagaimana kamu bisa menjadi tuan pedang muda? Ini konyol. Lin Bai mengolok-oloknya dan mencibir, akan kutunjukkan padamu apa itu ilmu pedang. 100 langkah harus diambil. Bunuh. Saat Lin Bai menurunkan pedangnya, pedang lain terangkat lagi. Pedang ini menghancurkan langit, dan cahaya dingin langsung menuju ke tenggorokan Zhu Lei. Zhu Lei tampak ngeri saat ini. Di pedang Lin Bai, dia merasakan bayangan kematian yang telah lama hilang, yang membuat matanya melebar dengan cepat, dan dia buru-buru memblokir dirinya di depannya dengan pedang hitam. Bang! Pedang ini mengenai pedang hitam, mata Lin Bai menjadi dingin, dan pedang iblis menusuk ke depan. Ujung pedang yang tajam menembus pertahanan Zhu Lei, dan pedang itu dipaksakan ke tenggorokannya. Teknik rahasia jiwa bela diri. Sayap cahaya mengambang. Puff! Suara cipratan darah menyebar. Pedang Lin Bai menembus setengah inci ke tenggorokan Zhu Lei, tetapi hanya setengah inci kemudian, Zhu Lei dengan cepat jaga jarak. Hampir. Lin Bai mengutuk dengan marah. Jika bukan karena tahap terakhir, Zhu Lei tiba-tiba menggunakan teknik rahasia seni bela diri, dan sepasang sayap putih tumbuh dari punggungnya, kecepatannya meningkat pesat sehingga dia berada ribuan meter dari Lin Bai. Berdiri 1000 meter jauhnya, Zhu Lei mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Ada lubang darah selebar 2 jari. Darah mengalir deras saat ini. Diam-diam dia terkejut. Jika dia tidak menggunakan rahasia Wuhun di saat kritis, tidak peduli apa, serangan pedang barusan sudah cukup untuk menembus tenggorokannya. Ketika Zhu Lei melihat ke arah Lin Bai lagi, penghinaan yang dia tunjukkan sebelumnya telah hilang. Bab 1487, Teknik Pedang Surgawi. Pertukaran pedang baru saja terjadi dalam sekejap mata banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran melihat Zhu Lei melarikan diri ribuan meter karena malu sebelum mereka dapat melihat dengan jelas. Apa yang terjadi barusan? Mengapa kakak senior Zhu Lei terluka? Saya tidak tahu. Teknik pedang Dongfang Bai begitu cepat sekarang sehingga saya bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Meskipun saya tidak melihatnya dengan jelas. Tahu apa yang terjadi?
tapi melihat ke arah Zulei ada lubang berdarah di tenggorokannya. Jika Zulei tidak mundur tepat waktu, pedang tadi akan membunuhnya. Ketika banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran melihat ke arah Zulei yang malu, tatapan dingin muncul di mata mereka. Kakak senior Zulei sebenarnya terluka. Bagaimana ini mungkin? Sekelompok prajurit Sekte Zu berkata dengan ekspresi ketakutan. Dalam hati mereka, Zulei adalah dewa, bagaimana dia bisa terluka? Bahkan jika Zulei akan terluka, itu hanya akan terjadi di tangan beberapa master pedang muda lainnya. Bagaimana dia bisa dilukai oleh Lin Bai, seorang prajurit di alam Yin Sein tingkat 9? Di atas awan, ahli pedang berkata dengan tenang, pedang 10 langkah. Gui Jing mengangguk ringan dan berkata, iya, pedang 10 langkah adalah keahlian khusus orang tua Dubu di masa lalu, tetapi dikatakan bahwa pedang tua itu Men Dubu telah menguasai keterampilan unik ini sebelum dia meninggal. Keterampilan itu dibongkar dan tersebar di Lingnan. Dongfang Bai memiliki peluang bagus dan benar-benar menemukan metode berlatih pedang 10 langkah. Master pedang berkata, lebih dari itu. Pencapaiannya dalam pedang 10 langkah sangat mendalam dan dia telah mempraktikkannya. Pada tingkat kedua, itu adalah bunuh dalam 100 langkah. Jika Zulei tidak mundur dengan cepat sekarang, pedang itu bisa membunuhnya. Gui Jing terkekeh dan berkata, Zulei terlalu meremehkan musuh. Jika dia tahu bahwa Dongfang Bai ada di sana, dengan gelar Raja Seribu Kemenangan di bidang reinkarnasi, dia tidak akan meremehkan musuh seperti ini. Juga tidak mungkin bagi Dongfang Bai menemukan celah dalam konfrontasi barusan dan hampir membunuhnya dengan pedang. Sang Master Pedang mencibir, hah. Saat dia mengenal Dongfang Bai ketika Bai menyandang gelar salah satu dari 9 jenius tingkat monster di Lingnan, dia tidak boleh meremehkan musuh, apalagi Dongfang Bai adalah Raja Seribu Kemenangan di lapangan reinkarnasi. Gui Jing tersenyum tipis dan mengangguk setuju. Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di Lingnan, tapi sekarang hanya ada 9 jenius tingkat monster. Alasan mengapa mereka begitu langka adalah karena 9 orang ini akan menjadi penguasa Lingnan di masa depan. Jenius tingkat monster. Setiap ada terlalu banyak prajurit dari alam yang sama yang lebih unggul dari satu orang dalam hal jiwa bela diri, karakter, keadaan pikiran, kultivasi, konsepsi artistik, Master Pedang berkata dengan tenang. Dari nada kata-kata Master Pedang, sepertinya dia tahu banyak tentang jenius tingkat monster. Mari kita lihat, jika Zulei masih berperilaku seperti ini, dia pasti akan mati di tangan Dongfang Bai hari ini, kata Master Pedang dengan ekspresi tenang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Pedang, orang yang paling cemas adalah Suizong. Penguasa puncak Suizong seperti belalang di tali yang sama dengan keluarga Su. Setelah Zulei dibunuh oleh Dongfang Bai, dan Dongfang Bai terus terlibat dengan keluarga Su, cepat atau lambat Suizong akan menemukannya. Yang paling dinantikan Suizong saat ini adalah Zulei dapat membunuh Dongfang Bai tanpa meninggalkan ruang apapun. Wajah Zulei muram. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh luka di tenggorokannya. Matanya menjadi dingin dan dia menatap Lin Bai dengan marah, aku hampir terjungkal di selokan secara tidak sengaja. Dongfang Bai, harus kukatakan. 9 jenius tingkat monster di tanah Lingnan semuanya benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, karena kamu tidak membunuhku dengan pedang itu sekarang, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kamu bilang biarkan aku melihat itu. Lihat ilmu pedang yang sebenarnya, maka saya akan membiarkan Anda melihat ilmu pedang yang sebenarnya sekarang. Ilmu pedang Tongtian. Seluruh tubuh Zulei terguncang, dan kekuatan mengerikan menyebar. Kekuatan pedang yang cemerlang menyebar seperti dewa yang turun ke bumi. Dalam niat pedang ini, bahkan pedang dunia bawah di tangannya menjadi bersemangat. Ilmu pedang Tongtian. Lin Bai terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa Zulei adalah master pedang muda, dan dia memenuhi syarat untuk berlatih volume pertama dari rahasia, ilmu pedang Tongtian, yang tidak diketahui dari sekte pedang Tongtian. Lin Bai menatap Zulei dengan tercengang, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ilmu pedang Tongtian, rahasia sekte pedang Tongtian, kecuali Anda memiliki nilai kontribusi 100 miliar, atau memiliki pangkat master pedang muda, Anda tidak akan pernah bisa berlatih ilmu pedang Tongtian. Sampai hari ini, Lin Bai masih belum mengerti apa itu ilmu pedang surga. Pada saat ini, Zulei mengerahkan kekuatannya, dan kekuatan yang kuat melonjak dalam dirinya. Auranya terus meningkat, dan konsepsi artistik ilmu pedang juga meningkat tajam. Pada saat ini, Zulei seperti dewa pedang, yang membuat orang berani. Tidak lihat lurus. Ketika Jian Zun dan Gui Jing melihat Zulei melakukan teknik pedang Tongtian, wajah mereka langsung menjadi muram. Mereka berdua tahu bahwa jika tidak terjadi apa-apa, Zulei akan membunuh Lin Bai setelah melakukan teknik pedang Tongtian. Namun, ekspresi tegang Mizuzuka akhirnya mereda, dan senyuman muncul di sudut mulutnya tanpa sadar, dan dia berpikir dalam hati, aku lupa bahwa Zulei masih memiliki kartu truf. Sekarang teknik pedang Tongtian telah digunakan,
tingkat kultivasi Zulei saat ini sudah cukup untuk membunuh Lin Bai dengan mudah. Itu adalah ilmu pedang Tongtian. Rahasia yang tak terhitung dari Sekte Pedang Tongtian. Sangat kuat. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran, para prajurit dari Sekte Zhu, dan 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong semuanya tampak ngeri. Setelah mengetahuinya bahwa Zulei telah menggunakan ilmu pedang Tongtian, dia seperti inkarnasi dewa pedang, dan sulit untuk ditolak. Lampu merah menyinari tubuh Zulei, membuatnya tampak seperti dewa pedang yang menyala-nyala. Dia menatap Lin Bai dengan sepasang mata yang marah dan menyeringai, Dongfang Bai, jika kamu bisa memaksaku menggunakan teknik pedang langit, kamu adalah cukup untuk tersenyum. Ilmu pedang Tongtian, itu bisa menggandakan kekuatanku, dan juga bisa meningkatkan kekuatan ilmu pedang. Kamu tidak akan dikalahkan secara tidak adil dalam pertempuran ini. Zulei tersenyum galak, bermandikan cahaya merah, dan terbang turun dalam sekejap mata. Dengan serangan pedang, cahaya pedang jatuh di depan Lin Bai seperti menghancurkan langit. Gemuruh. Sebelum pedang mengenai Lin Bai, kekuatan mengerikan hampir menghancurkan langit. Ternyata teknik pedang Tongtian dapat meningkatkan kekuatan dan ilmu pedangnya. Saat ini, Zulei hanya memiliki tingkat kultivasi alam Yangshen tingkat pertama, tetapi setelah menggunakan ilmu pedang Tongtian, dia sudah bisa bertarung melawan para pejuang di tingkat kedua. Tingkat alam Yangshen. Ini hanya jilid pertama ilmu pedang Tongtian. Jika dia mencapai jilid kedua, bukankah itu berarti ilmu pedangnya akan ditingkatkan lagi? Lin Bai berkata dengan sedikit keterkejutan di dalam hatinya. Melihat negeri Lingnan saat ini, hanya ada 6 prajurit yang berlatih seni pedang Tongtian. Selain 5 master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, ada juga 1 orang, yaitu master pedang tertinggi dari pedang Tongtian. Sekte di atas awan, pemimpin tertinggi yang mengaku mampu mengubah lanskap Lingnan. Pada saat ini, ahli pedang di atas awan berkata dengan tenang, alasan mengapa teknik pedang Tongtian begitu kuat bukan hanya karena dapat meningkatkan kekuatan dan kekuatan pedang, tetapi yang paling penting adalah karena teknik ini berbeda dari teknik rahasia lainnya. Peningkatan lainnya metode rahasia kekuatan memiliki batas waktu. Tetapi ilmu pedang Tongtian tidak memiliki batas. Sang master pedang menyipitkan matanya dan tampak tenang. Bab 1488 Sutra 5 Elemen. Guntur Ilahi Aoki. Ilmu pedang Tongtian, tanpa batasan waktu. Jika Lin Bai mengetahui berita ini, dia mungkin akan sangat takut hingga matanya melayang. Lin Bai juga mengetahui metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Teknik penghancuran besar, memiliki efek seperti itu. Sayangnya, setiap kali Lin Bai menggunakan teknik penghancuran besar, efeknya hanya bertahan sekitar setengah jam, dan ketika efeknya hilang, masih tetap ada. Ini akan membawa efek samping yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Lin Bai, dan periode kelemahan itu membuat Lin Bai pusing. Setelah melakukan ilmu pedang Tongtian, Zulei seperti dewa pedang. Kekuatan pedang tidak ada bandingannya. Pedangnya membubung ke langit. Kekuatannya kini berlipat ganda, cukup untuk menantang puncak kedua alam Yangshen. Kekuatan pedangnya bahkan lebih tajam, seolah-olah ketika dia mengangkat pedang dan menjatuhkannya, matahari, bulan dan bintang akan ikut terpotong. Hahaha. Dongfang Bai, bagaimana jika kamu adalah penguasa pedang iblis? Bagaimana jika kamu adalah salah satu dari 9 jenius tingkat iblis di Lingnan? Hari ini, biarkan aku melihat apa yang dapat kamu gunakan untuk melawanku. Kematian. Zulei menyerang dengan pedangnya, dan kekuatan yang kuat menyerang Lin Bai seperti merobek kehampaan. Lin Bai menyaksikan tanpa daya saat pedang itu jatuh. Kekuatan pedang yang kuat menyebabkan kekosongan berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah pedang ini akan menghancurkan dunia. Kekuatan alam dewa yang memang tak tertandingi oleh prajurit Suci Yin. Tetapi bahkan jika kamu menggunakan teknik pedang langit hari ini, mungkin tidak semudah itu membunuhku. Guntur Ilahi Aoki. Lin Bai menggertak giginya, matanya tajam. Di dantian, pil ilahi 5 elemen Lin Bai mulai beroperasi dengan cepat, dan kabut guntur tebal yang mengelilingi pil tiba-tiba melonjak dengan kekuatan guntur biru. Guntur ilahi Aoki bergegas keluar dari dantian, menyebabkan tubuh Lin Bai dipenuhi dengan petir cian. Pada saat ini, Lin Bai tampaknya adalah inkarnasi dewa petir, begitu agung sehingga orang tidak bisa menahan gemetar saat melihatnya. Itu, terutama kekuatan perkasa dan hegemonik dalam Aoki Divine Thunder membuat takut para prajurit yang menyaksikan pertempuran di mana-mana, dan keringat dingin muncul di punggung mereka tanpa sadar. Sutra 5 Elemen. Teknik guntur ilahi Aoki. Mata master pedang berbinar dan dia berkata dengan heran, bagaimana mungkin? Bagaimana guntur ilahi Aoki milik Dongfang Bai bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ada prajurit yang telah berlatih Aoki Divine Thunder sebelumnya. Jue, tapi Aoki Divine Thunder dari para prajurit itu tidak 1/1000 kekuatan dari Dongfang Bai. Master pedang berkata dengan terkejut.
Gui Jing berkata sambil tersenyum, Master Pedang Master, tampaknya Dongfang Bai secara tidak sengaja menemukan bab dasar dari 5 elemen klasik, yang merupakan jilid pertama, dan mengembangkan pil ilahi 5 elemen. Oleh karena itu, guntur ilahi Aoki miliknya adalah yang asli. Aoki Divine Thunder, mustahil. Master Pedang berkata dengan tegas, volume pertama dari 5 elemen klasik, dihancurkan oleh kepala sekolah dari Sekte 5 elemen ketika Sekte 5 elemen dihancurkan. Memang benar mustahil bagi dunia ini untuk memulihkannya. Ada volume pertama dari 5 elemen klasik. Ini. Gui Jing terdiam ketika dia mendengar sang Master Pedang begitu bertekad, kalau begitu aku tidak tahu apa sedang terjadi. Sang ahli pedang berkata dengan tegas, jilid pertama dari 5 elemen klasik telah dihancurkan oleh pemimpin tertinggi dari 5 elemen sekte. Tidak mungkin benua kuno masih memiliki jilid pertama dari 5 elemen-elemen klasik, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk mengembangkan pil ilahi 5 elemen. Jadi dari mana Lin Bai mendapatkannya? Tentu saja, Lin Bai tidak mendengar kata-kata ini dari Master Pedang. Jika tidak, Lin Bai akan menebak secara diam-diam. Pada awalnya, Ling Tianzilah yang memintanya pergi ke kota Hanshan untuk mendapatkan 5 elemen hebat Jue. Adapun 5 elemen besar Jue, Lin Bai tidak pernah memikirkan mengapa Jue muncul di kota Hanshan. Master Pedang tersenyum tipis dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Jejak guntur Qian segera memenuhi tubuh Master Pedang dan terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika Lin Bai ada di sini, dia akan sangat terkejut. Master Pedang sebenarnya juga mempraktikkan teknik guntur ilahi Aoki. Namun, guntur kayu hijau yang dibudidayakan oleh Master Pedang itu tumpul, tidak jelas, dan memiliki kekuatan yang sangat kecil. Itu benar-benar berbeda dari guntur hijau yang menakutkan di tubuh Lin Bai. Ini adalah efek magis dari ramuan 5 elemen. Master Pedang belum pernah berlatih seni 5 elemen hebat, jadi ramuan ajaibnya bukanlah pil ilahi 5 elemen. Bahkan jika dia kemudian mempraktikkan seni guntur ilahi Aoki, itu bukanlah guntur ilahi Aoki yang asli. Guntur ilahi Aoki yang asli seharusnya seperti petir di tubuh Lin Bai, begitu kuat dan dahsyat hingga dapat menghancurkan langit dan bumi, dan guntur dapat menghancurkan dunia. Menarik, guntur ilahi Aoki dari Sekte 5 elemen, ilmu pedang Tongtian dari Sekte Pedang Tongtian. Kedua sekte ini, keduanya terkenal di dunia di benua kuno, menyuruh murid-muridnya bertarung di udara. Master Pedang menyingkirkan Aoki Divine Thunder, mengangkat matanya dan melihat ke lapangan. Five Elements klasik, dari Sekte 5 elemen juga terkenal di benua kuno. Ilmu pedang Tongtian, dari Sekte Pedang Tongtian juga dapat mendominasi tanah Lingnan. Dan pewaris dari dua buku rahasia yang tiada taraf ini sebenarnya akan bertarung sampai mati hari ini. Jika ini ditempatkan di bidang reinkarnasi, saya khawatir jumlah orang kuat yang datang untuk menyaksikan pertempuran tidak akan kalah dengan Lin Bai dan 12 utusan reinkarnasi. Sang Master Pedang terkekeh dan berkata, pedang iblis versus pedang dunia bawah, 5 elemen klasik versus Sekte Pedang Tongtian, Master Pedang muda versus si jenius jahat. Haha, kompetisi ini terlihat menarik. Mata Sang Master Pedang tertuju pada berapi-api, dan jejak semangat juangnya muncul di tubuhnya tanpa sadar. Melihat kemunculan Master Pedang, ekspresi Gui Jing dan Mizusuka membeku, dan mereka mundur 2 langkah dengan rasa takut, seolah-olah mereka takut pada Master Pedang. Ah! Zulei meraung marah, menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi menghantam Lin Bai. Seluruh tubuh Lin Bai terguncang, dan kekuatan guntur memenuhi bilah pedang, dan dia menyerang ke depan dengan pedang tersebut. Gemuruh! Suara keras yang mengguncang bumi meledak di lembah Jueseng. Keduanya bertukar hampir 1000 gerakan dalam sekejap mata, tapi tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun satu sama lain. Buddha abis. Zulei melotot, dan energi pedang setinggi 100 kaki di tangannya jatuh di udara, dan pedang yang menghancurkan langit dan bumi menghantam tubuh Lin Bai. Pada saat ini, langit dan bumi tersentuh dan bergetar hebat. Saudara senior Zulei bekerja keras. Sekelompok prajurit dari sekte elit melihat Zulei melakukan pedang ini, dan mereka semua tahu bahwa ini adalah pedang terkuat dalam teknik pedang Buddha, Futu Abis. Bang! Ketika pedangnya jatuh, Lin Bai langsung terlempar sejauh lebih dari 1000 meter, dan darah terus tumpah di udara. Zulei, yang menggunakan teknik pedang langit, begitu kuat sehingga bahkan ketika pedang itu jatuh ke arah Lin Bai, sebagian besar kekuatannya dapat dilawan oleh guntur ilahi Aoki, tetapi itu masih menyebabkan Lin Bai terluka parah seketika. Kakak senior Dongfang, Ni Xiong, Jingsu dan yang lainnya semuanya berteriak. Hahaha, Dongfang Bai, ambil nyawamu. Lin Bai terluka parah dengan pedang. Zulei tertawa liar. Dia menunjukkan keterampilan pedangnya dan menyerang Lin Bai dengan pedang tajam yang menembus langit. Di antara reruntuhan, Lin Bai mengangkat pedangnya. Ketika dia mengangkat matanya, tatapan dingin muncul di matanya, pedang dunia bawah. Sepertinya aku tidak bisa menahanmu. Ketika Zulei tertawa liar,
Pedang yang tak terhentikan sudah dekat untuk menembus Lin Bai saat dia tersedak, seluruh tubuh Lin Bai dipenuhi dengan jejak cahaya hitam, mengembun pada pedang iblis. Metode rahasia roh bela diri. Hentikan pertarungan. Pedang iblis diangkat dan ditebas. Saat bertabrakan dengan pedang dunia bawah itu patah. Bab 1489 Kematian Pedang Dunia Bawah. Zige. Lin Bai melotot, mengertakkan gigi dan meraung. Dengan kekuatan metode rahasia melahap jiwa pedang untuk menghentikan serangan, pedang iblis jatuh ke pedang dunia bawah. Hanya ada suara, klik, yang tajam. Begitu pedang iblis lewat, pedang dunia bawah berbalik menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Apa? Melihat pemandangan ini, mata Jian Zun dan Gui Jing di atas awan hampir terbang keluar. Itu adalah pedang yang ditempa dari besi ilahi yang tak bernoda di tanah Lingnan. Pedang dunia bawah pasti bisa masuk peringkat 10 pedang teratas, tapi pedang itu benar-benar dipotong oleh Lin Bai dengan satu pukulan pedang iblis. Mata Jian Zun dan Gui Jing membelalak karena terkejut di wajah mereka. Dan Mizuzuka bahkan berseru, sulit dipercaya. Pedang kakak senior Zulei benar-benar patah. Pedang iblis itu benar-benar mematahkan pedang kakak senior Zulei. Sekelompok prajurit dari Sekte Zu berkata dengan terkejut. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang pertama yang berteriak adalah Zulai. Dia tampak gila dan meraung tak percaya, pedang dunia bawah juga ditempa dari besi ilahi tak bernoda. Bagaimana dia bisa dipotong oleh pedang iblis? Ini tidak mungkin. Pedang hitam tidak terkalahkan. Zulai meraung marah. Bukan hanya Zulai, mata Zulai pun ikut bingung saat melihat Mingjian patah. Bagaimana pedang hitam bisa dipotong oleh pedang iblis? Zulai menatap kosong ke arah pedang patah di tangannya, seolah dia telah kehilangan jiwanya, tercengang. Lin Bai melompat dari reruntuhan dan berkata dengan dingin, Anda dan saya sama-sama adalah kultivator pedang. Kita semua tahu bahwa pedang adalah kehidupan kedua dari kultivator pedang. Pedang dunia bawah adalah pedang yang bagus. Jika saya tidak perlu melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Hancurkan, kata Lin Bai dingin. Pedang dunia bawah patah. Patah. Mata Zulei melebar, dan kemudian dia meraung dengan kemarahan yang luar biasa, Dong Fang Bai, aku menginginkan hidupmu. Pedang adalah kehidupan kedua dari pembudidaya pedang, beberapa pembudidaya pedang bahkan menganggap pedang lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Pada saat ini, Lin Bai memotong pedang dunia bawah, menyebabkan Zulei benar-benar kehilangan akal sehatnya. Matanya merah, dan urat di dahinya muncul. Dia memegang pedang yang patah itu dengan gigi dan cakarnya dan mulai membunuh Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat Zulei bergegas tanpa alasan apapun, dia segera memancarkan Aoki Divine Thunder. Pedang itu menyerang, dan kekuatan guntur memenuhi bilahnya. Kilatan cahaya pedang yang menggelegar menghancurkan langit, menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping dan mengenai tubuh Zulei. Kematian. Lin Bai melotot tajam dan melesat dengan pedang. Pedang yang pasti akan membunuh dalam 100 langkah berubah menjadi cahaya pedang yang menggelegar dan menembus tenggorokan Zulei yang sedang bergegas. Puff! Darah berceceran di mana-mana, bila pedang iblis menembus tenggorokan Zulei dan keluar dari belakang leher, dan darah menyembur keluar di sepanjang bilahnya. Mata Zulei melebar dan dia menatap lurus ke arah Lin Bai, masih berkata, pedang dunia bawahku, dia adalah pedang terbaik di dunia. Setelah mengatakan ini, Zulei mengangguk bengkok, kelelahan dan mati. Lin Bai mencabut pedang iblis dengan ekspresi acuh tak acuh. Tubuh Zulei jatuh dari udara dan menghantam tanah, tepat di sebelah ujung pedang iblis yang patah. Matanya kehilangan warna. Lin Bai memiliki sedikit sentimentalitas di matanya. Sentimentalitas ini bukan untuk Zulei, tapi untuk Mingjian. Seperti yang dikatakan Zulei, pedang dunia bawah adalah pedang yang bagus, pedang tiada taraf yang dapat mengimbangi dewa, iblis, peri, dan hantu, tapi sekarang telah dipotong oleh Lin Bai. Lin Bai adalah seorang pendekar pedang yang sangat terpesona dengan pedang. Seperti yang dikatakan Lin Bai ketika dia memotong pedang dunia bawah, dia tidak akan pernah memotong pedang dunia bawah kecuali dia harus melakukannya. Ini juga alasan mengapa Lin Bai tidak suka menggunakan teknik rahasia jiwa bela diri. Hentikan pertarungan. Karena sekali teknik rahasia ini digunakan, senjata ajaib akan patah di bawah pedang Lin Bai. Terkadang, menghancurkan pedang seorang kultivator pedang lebih kejam daripada membunuh seluruh keluarga kultivator pedang. Saudara senior Zulei, sudah mati. Seorang master pedang muda, sudah mati. Para prajurit dari Sekte Zu menatap tubuh Zulei dengan kaget, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Mereka mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa salah satu dari 5 master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, pemimpin generasi muda di Lingnan, akan mati di bawah pedang Lin Bai seperti ini. Bahkan senjata yang menemaninya dalam pertempuran telah dipotong oleh Lin Bai. Saudara senior Dong Fang, bagus sekali. Saudara senior Dong Fang luar biasa. 72 penanam pedang Gunung Xiandong bersorak penuh semangat. Zulai,
Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang. Setelah Nixiong terkejut, dia menatap Zulai sejenak, matanya penuh dengan niat membunuh. Zulai sudah mati, dan tidak akan ada yang melindunginya. Zulai intens. Zulai sangat ketakutan oleh auman Nixiong hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan panik, Saudara Nixiong, saudara senior timur, jangan bunuh aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Zulai buru-buru memohon ampun. Mata Lin Bai acuh tak acuh dan dia sama sekali tidak memperhatikan Zulai. Nixiong melangkah maju dan menusuk dengan pedang tajam, langsung menusuk tenggorokan Zulai. Zulai jatuh ke tanah dan mati karena marah. Lin Bai mendarat di tanah dan mengambil Mingjian yang dipecah menjadi dua bagian. Setelah melihatnya dengan sedikit sakit hati, dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Jika ada kesempatan di masa depan, Lin Bai akan tetap memperbaikinya. Mingjian. Di atas awan. Ketika Suizong melihat tenggorokan Zulai ditusuk oleh pedang Lin Bai, matanya hampir terbang keluar, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Kemudian dia memutar matanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Pedang Tuan, bahkan jika Zulai memiliki masalah pribadi berseteru dengan Dong Fang Bai, Zulai tetaplah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtianku. Jika dia dibunuh seperti ini, bagaimana Sekte Pedang Tongtian bisa kehilangan muka? Biarkan master pedang yang mengambil keputusan, pastikan untuk lakukan itu. Hukuman keras Dong Fang Bai dan lindungi keagungan master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtianku. Suizong berkata dengan penuh semangat, dia tidak sabar menunggu master pedang membunuh Lin Bai sekarang. Setelah master pedang mendengar ini, dia tetap diam. Gui Jing merenung sejenak dan berkata, Tuan Pedang Guru, tempat ini adalah lembah Jueseng di luar Sekte Pedang Tongtian, dan tidak dianggap sebagai bagian dari sekte tersebut. Selain itu, pembunuhan Tuan Pedang Muda memiliki dampak yang besar pada sekte tersebut. Tapi aku khawatir tidak pantas membunuh Dong Fang Bai demi Zulai yang sudah mati. Tolong Master Pedang, mohon berpikir dua kali. Gui Jing berkata dengan ringan. Master Pedang itu terdiam lagi. Suizong berkata dengan cemas, Tuan Pedang, mungkinkah Tuan Pedang Muda mati sia-sia? Itu adalah Tuan Pedang Muda yang Anda tunjuk. Jika dia mati seperti ini dan tidak melanjutkan masalah ini, betapa memalukannya Sekte Pedang Tongtian kita. Berjalan di tanah Lingnan. Cukup. Akhirnya Master Pedang berkata. Mizuzuka dan Gui Jing buru-buru terdiam ketika mereka mendengar suara suram sang Master Pedang. Master Pedang berkata dengan tenang, Suizong, kamu ingin aku menghukum Dong Fang Bai dengan berat. Apa alasannya? Suizong berkata, apakah dia anggota Sekte Pedang Tongtian atau tidak, kejahatan membunuh Master Pedang Muda sudah cukup untuk membuat Dong Fang Bai mati. Jangan tebus aku. Sang Master Pedang terkekeh dan berkata, Suizong, izinkan saya bertanya, apa tujuan Sekte Pedang Tongtian menetapkan posisi Master Pedang Muda? Suizong berkata sambil berpikir, pilih master pedang masa depan dari Sekte Pedang Tongtian. Pimpin Sekte Pedang Tongtian ke puncak yang lebih tinggi. Master pedang itu terkekeh dan berkata, berapa banyak master pedang yang ada di Sekte Pedang Tongtian? Suizong tertegun dan berkata, tentu saja hanya ada satu. Sang master pedang kembali sadar. Melihat ke arah Mizuzong, senyuman muncul di sudut mulutnya, karena hanya ada satu master pedang, mengapa begitu banyak master pedang yang perlu melakukannya. Ketika Mizuzong mendengar kata-kata Master Pedang, pupil matanya tiba-tiba melebar dan dia terdiam beberapa saat. Ketika Master Pedang melihat Suizong berhenti berbicara, dia terkekeh dan berkata, karena Dong Fang Bai dapat membunuh Zulai, itu berarti Dong Fang Bai lebih kuat darinya. Karena dia lebih kuat dari Zulai, maka Zulai tidak layak untuk itu. Posisi Tuan Pedang Muda, Dong Fang Bai belum cukup membunuh. Dia sebaiknya membunuh 4 Tuan Pedang Muda lainnya bersama-sama. Itu akan menjadi yang terbaik. Senyum gembira muncul di sudut mulut Tuan Pedang. Saat Gui Jing dan Mizuzuka mendengar ini, seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Sang ahli pedang berkata, tapi Suizong benar. Karena Zulai dan Zulai sama-sama mati, murid-murid Sekte Zu yang lain tidak boleh membiarkan Dong Fang Bai membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ayo pergi, ayo kita temui Raja Seribu Kemenangan ini. Di bidang reinkarnasi, 9 jenius tingkat monster di tanah Lingnan. Master pedang itu terkekeh, mengangkat kepalanya sedikit, dan dengan ringan mengarahkan pedangnya ke depan. Niat pedang yang mengerikan itu memadat dan berubah menjadi cahaya pedang, menembus awan, hancurkan awan ribuan mil jauhnya. Bab 1490 Master Pedang muncul. Ketika Lin Bai baru saja menyingkirkan Mingjian yang rusak, Nixiong membunuh Zulai lagi. Di atas awan, niat pedang yang melampaui semua orang tiba-tiba jatuh. Lin Bai dan 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong semuanya mengangkat kepala dan menatap langit dengan ngeri. Dalam niat pedang ini, seluruh tubuh Lin Bai terasa dingin, seolah niat pedang cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Kepala
Cahaya pedang merobek langit dan menghancurkan awan ribuan mil. Lin Bai dan semua prajurit yang menyaksikan pertempuran di lembah Jueseng mendongak, dan pada saat ini mereka melihat seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri dengan bangga di atas awan, dengan tangan di belakang punggung, dan niat pedang yang tak ada habisnya mengalir keluar dari dirinya. Bahkan Gui Jing, penguasa puncak dari puncak ke-7, dan Sui Zong, penguasa puncak dari puncak ke-9, dua penguasa alam Yangshen yang dapat disebut penguasa tanah Lingnan, berada di depan pria parubaya berbaju hitam ini. Jubah semua redup. Itu Master Pedang. Itu sebenarnya Master Pedang. Ya Tuhan, aku benar-benar melihat pemimpin Sekte Pedang Tongtian. Sebagian besar prajurit yang datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran adalah murid luar. Master Puncak di alam Yangshen tidak bisa melihatnya, apalagi Master Pedang. Melihat penampilan sebenarnya dari Master Pedang sekarang, para prajurit ini dipenuhi dengan kejutan. Kami, murid luar dari Sekte Pedang Tongtian, memberikan penghormatan kepada Sang Master Pedang. Salam kepada Sang Master Pedang. Salam kepada Sang Master Pedang. Setiap prajurit di lembah Jueseng membungkuk dan memberi hormat. Wajah mereka penuh kesalehan. Pria parubaya berjubah hitam tersenyum tipis, dan berjalan turun dari awan bersama selusin pejabat senior lainnya dari Sekte Pedang Tongtian. Nisiong berbisik, Saudara Dongfang, Tuan Pedang Guru ada di sini. Mungkinkah karena kamu membunuh Zulei dan Tuan Pedang ada di sini untuk menghukummu? Setelah mendengar ini, Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Itu jelas. Saat Master Pedang berjalan turun dari awan, dia mendatangi Lin Bai dan terkekeh, namamu Dongfang Bai. Murid batiniah Dongfang Bai, aku telah bertemu dengan Master Pedang. Lin Bai menggenggam tinjunya dan memberi sedikit senyuman, hadir. Kamu sangat baik. Sang Master Pedang terkekeh dan berkata, saya tidak peduli kebencian apa yang kamu miliki terhadap saudara-saudara keluarga Zhu. Sekarang mereka semua sudah mati, prajurit keluarga Zhu yang lain semuanya adalah murid Tongtian. Sekte Pedang, jika kamu tidak harus membunuh, alasan mengapa mereka tidak bisa adalah, bisakah kamu membiarkan mereka hidup demi diriku sendiri? Kata Master Pedang dengan tenang. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tercengang. Ketika Master Pedang membuka mulutnya, dia sebenarnya tidak menggunakan identitasnya sebagai Master dari Sekte Pedang Tongtian untuk memaksa Lin Bai menyelamatkan nyawa para prajurit Zumen, sebaliknya, dia tampak seperti sedang berdiskusi dengan Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, satu-satunya yang ingin saya bunuh adalah Zulai, dan Zulei sendiri sedang mencari kematian. Karena mereka berdua sudah mati, prajurit Sekte Zhu lainnya, selama mereka tidak mati. Menolak, tidak ingin melakukan apapun untuk Zulei. Untuk membalas dendam Zulai, aku bisa membiarkan mereka pergi. Kata Lin Bai. Master Pedang telah berbicara, bagaimana Lin Bai masih bisa mematuhinya. Selain itu, nada diskusi Master Pedang membuat Lin Bai merasa sangat nyaman. Pada saat yang sama, kesan baiknya terhadap Master Pedang di sekitarnya meningkat pesat. Setidaknya dia tidak secara langsung menggunakan kekuatan untuk menekan orang seperti pemimpin sekte lainnya. Sang ahli pedang terkekeh dan memandang para prajurit dari Sekte Zhu dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Jangan berpikir untuk membalas dendam pada Zulei dan Zulai. Dongfang Bai telah melepaskanmu hari ini. Ayo pergi. Kelompok prajurit dari Sekte Zhu menangis kegirangan. Melihat ke arah Master Pedang, mereka semua berlutut dan berteriak dengan emosional, terima kasih Master Pedang atas bantuanmu, kami pasti akan memenuhi harapan Master Pedang. Setelah mengatakan itu, kelompok prajurit Zumen meninggalkan lembah Jueseng dan langsung kembali ke gerbang dalam. Diperkirakan mereka tidak akan meninggalkan gerbang dalam beberapa bulan ke depan. Setelah menyaksikan prajurit Zumen pergi, Master Pedang memandang Lin Bai dan berkata, pedang itu telah dipotong olehmu. Dengan kemampuanmu, kamu masih tidak bisa memperbaikinya. Serahkan padaku. Aku akan melakukannya. Biarkan kamu Pedang Tongtian mengirimkan pemurni senjata terbaik untuk memperbaikinya. Master Pedang berkata dengan tenang. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia secara alami tahu bahwa yang dibicarakan oleh Master Pedang adalah pedang dunia bawah, dan dia sangat tidak senang di dalam hatinya. Meskipun Lin Bai tidak dapat memperbaiki pedang dunia bawah, itu tidak berarti tidak akan ada apa-apa. Dia bisa melakukannya di masa depan. Apakah Raja Pedang berdiskusi denganku? Atau apakah kamu memerintahkanku sebagai penguasa Sekte Pedang Tongtian? Lin Bai tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi bertanya sambil tersenyum. Master Pedang tersenyum dan berkata, mari kita diskusikan denganmu dulu. Jika kamu tidak mau, aku akan memerintahkanmu sebagai Master. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia diam-diam mengutuk Master Pedang sebagai hooligan, jadi, ketika Master Pedang tiba hari ini, dia akan mengambil pedang dunia bawah bagaimanapun caranya. Master Pedang berkata, kamu sudah memiliki pedang iblis, pedang dunia bawah. Jika tertinggal di tanganmu, itu hanya akan menutupi cahayanya. Setelah diserahkan ke Sekte Pedang Tongtian untuk diperbaiki,
itu akan disegel sampai seorang pembudidaya pedang sebaik kamu datang. Lin Bai tampak sedikit berpikir setelah mendengar ini. Setelah berpikir lama, Lin Bai mengeluarkan pedang Hades yang rusak dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Master Pedang, bersikaplah baik padanya. Master Pedang mengambil pedang Hades, melihatnya dengan hati-hati, dan meletakkannya di dalam tas penyimpanan. Dia melirik Lin Bai beberapa kali lagi dan terkekeh, Dongfang Bai, kamu sangat baik, saya sangat optimis tentang kamu. Setelah mengatakan itu, Master Pedang naik ke langit dan meninggalkan lembah Jueseng. Guijing memandang Lin Bai sambil tersenyum dan tersenyum. Suizong memelototi Lin Bai dengan marah saat ahli pedang pergi, Suizong terbang ke langit dan menghilang. Guijing berjalan mendekat sambil tersenyum, dan Lin Bai bertanya dengan bingung, penatua mana yang tampaknya sangat memusuhi saya. Lin Bai memandangi makam air yang terbang menjauh dan berkata kepada Guijing, setelah mempraktikkan konsep pembunuhan, Lin Bai memiliki perasaan yang luar biasa tentang niat membunuh setiap orang. Baru saja, Lin Bai dengan jelas merasakan ada jejak niat membunuh terhadapnya di Suizong. Guijing berkata, namanya Suizong, dia adalah penguasa puncak dari puncak ke-9. Hubungannya dengan keluarga Zhu di kota Zuxian sangat luar biasa. Lin Bai menyipitkan matanya saat mendengar Guijing mengatakan ini, dia juga terlibat. Hal-hal itu. Guijing menghela nafas pelan dan berkata, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia juga berpartisipasi, tetapi menilai dari penampilannya, bahkan jika dia tidak terlibat, dia tidak dapat lepas dari keterlibatan. Lin Bai mengangguk sedikit, lalu dari pihak Master Pedang bagaimana dengan sikapmu? Guijing berkata, Master Pedang secara alami memiliki rencananya, kami tidak diperbolehkan berspekulasi. Oke, kamu telah bertarung selama sehari-hari ini, kembali dan istirahatlah yang baik. Dalam beberapa hari, kamu akan sampai di sana. Ada kabar baik. Guijing terkekeh. Apa kabar baiknya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Guijing melirik tubuh Zulei di tanah dan berkata sambil tersenyum tipis, sejak Zulei meninggal, salah satu dari 5 Master Pedang Muda hilang, jadi wajar untuk memilih prajurit yang lebih hebat untuk menggantikannya. Menurutmu siapa yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi Master Pedang Muda baru di antara Sekte Pedang Tongtian sekarang? Guijing memandang Lin Bai dan tersenyum penuh arti. Ketika Nixiong, Jing Su dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Guijing, mereka langsung berteriak kaget, Senior Guijing, apakah kamu mengatakan bahwa kakak senior Dongfang akan menjadi Master Pedang Muda? Lin Bai bertanya dengan bingung, kepada menjadi Tuan Muda Master Pedang. Bukankah Master Pedang akan membobol menara Master Pedang? Guijing berkata, untuk murid biasa, membobol menara Master Pedang adalah satu-satunya cara, tetapi kamu berbeda, Dongfang Bai, apakah kamu lupa? Sekte Pedang Tongtian yang memiliki nama 9 jenius jahat dari negeri Lingnan. Kamu bukan murid biasa. Setahun yang lalu, Master Pedang mendengar bahwa seorang murid jahat dibunuh oleh 10 lembah 1000 setan, dan dia sangat marah. Dia langsung keluar dari pengasingan dan mengumumkan perang dengan lembah 10.000 setan di hari yang sama. Kamu sekarang hanya dikenal sebagai monster jenius. Selain itu, kamu adalah monster jenius. Juga Raja 1000 kemenangan dari ladang reinkarnasi Kerajaan Iblis Laut Luas, dengan reputasi yang hebat. Itu melelahkan, kata Guijing sambil terkekeh. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak menyela. Guijing menambahkan, apakah itu status jenius tingkat monster atau gelar Raja 1000 kemenangan di bidang reinkarnasi, cukup bagimu untuk duduk di posisi Master Pedang Muda. Ini hanya masalah waktu. Selain itu, kamu juga membunuh seseorang. Master Pedang Muda, sebelum kamu membunuh Zulei, kamu mungkin harus menunggu sekitar 1 tahun untuk menjadi Master Pedang Muda ke-6 dari Sekte Pedang Tongtian. Tapi sekarang itu Zulei sudah mati, maka kali ini akan dimajukan. Guijing tersenyum sedikit, kembali dan tunggu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, perintah Master Pedang akan turun. Mendengar tekad Guijing, 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong semuanya Lin Bai sangat bahagia. Lin Bai tidak terlalu tertarik untuk menjadi Master Pedang Muda, tapi dia sangat tertarik dengan ilmu pedang Tongtian, yang bisa dia latih setelah menjadi Master Pedang Muda.